Di video sebelumnya, Hibiki berhasil menguasai sihir suci busa. Dengan sihir itu, Hibiki bisa buka laundry. Itu juga kalau kepikiran oleh Shibiki. Sementara Emilia dan yang lainnya yang berniat mencari harta karun malah diganggu oleh judik penghuni benteng. Lalu seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Beberapa hari kemudian, setelah kembali ke penginapan, Hibiki jujur-jujuran kepada Claude bahwa dompetnya sudah mulai kering. Jadi sudah saatnya mereka mengambil misi dari guild untuk cari uang. Setelah dipikir-pikir oleh Claude, mereka sudah lumayan bisa sihir, jadi bolehlah mengambil misi dari peringkat F. F ランクからですよ。いいんじゃないかにゃ。何その笑顔。 Keesokan harinya, mereka langsung mendaftarkan partinya ke kantor guild dan langsung mengambil banyak permintaan quest karena upahnya kecil. Jika tidak begitu, menurut Claude, mereka tidak akan mendapatkan uang. Selain itu, mereka juga mendapatkan quest tambahan dari Jewel, yaitu menangkap copet yang petunjuknya hanya ekornya saja. 俺たちには関係なさそうだね。僕のことをよく狙う盗賊なんです。 Nah, singkat cerita, mereka sudah berada di hutan. Hibiki berhasil mendapatkan monster kelinci dengan beberapa tembakan panah. Kata Claude, idealnya cuma sekali tembak, tapi segitu juga udah uyuhan untuk pemula. Sementara itu, Lilian dan Pene juga berhasil mendapatkan semua tanaman herbal sesuai permintaan. Mereka juga tidak sengaja menemukan buah naga yang bisa dipakai penanda jalan jika tersesat di gunung. Setelah itu, tampaklah Hibiki ngahuleng sambil memandang langit. Hibiki teringat pada teman-temannya di dunia asalnya yang sudah janjian mau jalan-jalan ke Ciwidey. Hibiki pun mulai memikirkan sebuah cara agar bisa kembali ke dunia asalnya. Malam harinya, Ipel juga tampak ngahuleng karena selama perjalanannya dia belum menemukan jiwa seorang Ciwi yang dicarinya. Lalu Emilia memberikan sebuah jimat sebagai tanda persahabatan. Jimat itu bisa dipakai Ipel saat dalam bahaya, di mana para hodam dalam jimat itu akan memberitahu Emilia jika terjadi sesuatu kepada Ipel. これをもらってくれる？友達ごっこに付き合うか。 Keesokan harinya, setelah mendapatkan uang lumayan banyak, Hibiki mengajak Claude dan Lilian makan enak. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Deliad yang baru pulang dari ibu kota. Di sana, Deliad akan mengajarkan Hibiki cara efektif untuk membesarkan otot. Namun Claude tidak setuju karena Claude adalah penanggung jawab latihan Hibiki. 私が一員されている。大人の階段を登ってもらう。 Ya, padahal menurut Delia tidak ada salahnya punya otot gede. Tapi menurut Claude, otot yang terlalu gede itu hanya bikin lambat. Dan ngebentuk otot secara alami itulah yang terbaik daripada harus nge-gym. Menurut Claude, ngelatih otot dengan nge-gym itu ngabisin uang. Jadi mending angkutan beras saja. Selain bisa ngebentuk otot, Hibiki juga bisa dapat cuan. Ya, pemikiran Claude itu dianggap keliru oleh Delia dan mengejeknya bahwa otak Claude itu kurang berotot. Sehingga... Ya, baku hantam pun tidak terelakkan. Namun karena mereka sama-sama kuat, baku hantam itu berlangsung sengit. Semua orang tampak berlarian menghindari pertarungan mereka karena takut kesenggol. Kecuali si Ciwi Pirang ini yang tatapannya terus tertuju kepada Hibiki. Dilihat dari situasinya, Deliat itu adalah penakluk ibu-ibu. Selain itu yang paling penting, Deliat itu sangatlah kuat. Hibiki sampai memprediksi bahwa Claude lah yang akan kalah. Namun... Ya, ternyata yang paling kuat itu adalah Jewel yang mampu menghempaskan dua monster itu dengan sekali serang. Tak lama mereka dikejutkan oleh Bu Haji Daging yang panik karena kecopetan. Hibiki pun baru sadar bahwa uangnya sudah raib di gondol copet setelah diberitahu oleh Lilian. 袋はどうしたにゃ？さっきまで持ってたけど。
Ya, Joel menduga pelakunya adalah copet yang baru saja dilaporkan ke guild. Copet itu memiliki ekor seperti ular dan targetnya selalu orang kaya. Di sana Pene langsung ngide untuk menjebak copet tersebut, yaitu dengan mendandani Hibiki menjadi ciwi yang penampilannya mencolok seperti orkai. Mereka sengaja nongki di kafe dan memesan makanan. Hibiki juga sengaja menaruh dompetnya di atas meja untuk memancing copet itu datang. Hibiki dibuat umpan, sementara Claude bertugas menangkap copet yang menjadi target mereka. Akan tetapi ternyata pelayan tadi adalah copetnya yang baru disadari oleh Claude setelah si copet sudah kabur. Ya, mereka langsung mengejar si copet tersebut dengan mengikuti jejaknya yang terlihat sangat jelas berkat buah naga. Si copet itu berlari ke sebuah lorong bawah tanah yang menjadi tempat persembunyian orang-orang aneh. Di sana, Hibiki sampai digoda oleh si Om Pangrok yang mengajaknya mamam bareng. Hibiki juga diselamatkan oleh si Om lainnya dari gigitan serangga. Tak lama mereka melihat si ciwi copet itu ngaleos begitu saja dan... Ya, ternyata copet itu bernama Pauna. Dia adalah ciwi demi-human. Ternyata Pauna sudah tahu bahwa tadi dia itu dijebak oleh Hibiki dan kawan-kawan dengan dompet kosong. Tapi si Pauna juga berhasil mengambil dompet Hibiki yang asli ada uangnya dan... Ya, Hibiki berusaha mengejar Pauna, namun tampaknya Pauna santuy-santuy saja. Itu karena Pauna sudah memasang jebakan untuk menjerat Hibiki. Pauna tidak menyangka seorang pengamat seperti Hibiki bisa dengan mudah terkena jebakan Batman. Dan Pauna melihat ada kejanggalan, yaitu melihat bagian yang menonjol dari kolor Hibiki. Ya, sebenarnya bisa saja Pauna meluapkan ide di kepalanya gitu ya, tapi sepertinya dia menahannya dan memilih membantu Hibiki dengan syarat Hibiki harus membantunya mengamati sesuatu. Bisa dibilang Pauna ingin memastikan keaslian barang curian dengan skill pengamat milik Hibiki. Pertama-tama, Pauna menunjukkan batu ali milik Mama Gupron yang harus diamati oleh Hibiki. Yang kedua, Pauna menunjukkan tas B untuk diamati oleh Hibiki. Setelah diamati secara detail, kata Hibiki tas B itu milik Gus Samsudin. Sontaklah Pauna pun membuangnya karena takut yang punyanya ngambek. Lalu yang terakhir, Pauna menunjukkan sebuah gelang yang kelihatannya tidak terlalu berharga. Namun menurut Hibiki, pola dari gelang kayu itu disukai oleh demi-human sejak zaman kuno sebagai tanda berkah atau kasih sayang yang mendalam. Di gelang itu tertulis pesan Diana yang mengatakan terima kasih kakak. Ya, Pauna mengaku dapat gelang itu dari adik perempuannya. Tapi Pauna baru tahu tentang apa yang tertulis di gelang tersebut karena Pauna buta huruf. Sebenarnya Pauna sudah menunjukkan gelang itu kepada beberapa pengamat, tapi tidak ada yang bisa membantu. Pauna tambah sangat senang dan terharu karena Hibiki berhasil membacanya lewat hati. Di sana Pauna bercerita bahwa adiknya itu sudah meninggal menjadi korban pertempuran di kampung halamannya. Lantas Pauna bertanya di mana kampung halaman Hibiki. Hibiki menjawab kampung halamannya itu sangatlah jauh. Pauna menyarankan jika masih punya kampung halaman atau rumah, lebih baik Hibiki pulang. Jangan sampai seperti Pauna yang sudah tidak bisa pulang lagi. Pauna juga sedikit menyangkut pautkan Claude yang satu ras dengannya, yaitu manusia setengah hewan. Pauna yakin Claude juga pasti punya masa lalu yang kelam seperti dirinya. Nah, setelah pulang ke penginapan, Tanya berusaha menghilangkan bekas sosoran Pauna dari pipi Claude. Tapi sepertinya Tanya cukup kesulitan menghilangkan lipstiknya yang mungkin terbuat dari cat kayu. Menurut Deliat, bekas cipokan itu tidak masalah karena itu adalah tanda Hibiki sudah beranjak dewasa. Ngomong-ngomong soal itu, Deliat memberitahu Hibiki bahwa ada party berburu yang isinya anak muda dan mereka itu naik level cepat banget. Bahkan sang raja sudah memberikan mereka tugas untuk membantai para undead alias zombie. Parti pemburu itu menamai diri mereka adalah pembunuh mayat. Menurut Deliat, pembunuh mayat itu sepertinya sedang dalam perjalanan dari barat ke timur, dan suatu saat mereka mungkin bakal mampir ke negara tersebut. こっちの方にいるってこと？いや、ゾンビ？なんとでもなる技もな。
Malam harinya, Hibiki terciduk kembali, sedang ngahulang tarik memikirkan cara untuk pulang. Claude langsung menegurnya karena takutnya Hibiki kerasukan. Di sana Hibiki mengaku menemukan banyak hal baru di isekai. Hibiki mengungkapkan ingin berpetualang dan bertemu berbagai macam orang di perjalanannya. Dan orang yang paling ingin ditemui oleh Hibiki adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Claude menangkap apa yang dimaksud Hibiki itu mungkin seorang sage. Kata Claude yang masih aktif sekarang hanya sage dari 3 dunia. Mereka itu sage terhebat lebih dari 500 tahun. Claude tidak mengerti kenapa Hibiki ingin bertemu dengan sage, dan Hibiki menjawab karena ingin kembali ke dunianya. 元の世界に帰りたいんだ。お兄ちゃん。 Ya, di sana Hibiki jadi tidak enak melihat Lilian yang sedih karena pulang ke dunia asal artinya mereka akan berpisah. Namun meskipun Claude merasakan sedih yang sama seperti Lilian, Claude tetap akan melindungi Hibiki sampai hari itu tiba. 私は響様をお守りします Di sisi lain, Emilia dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Emilia menceritakan tentang para rohnya yang selalu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Emilia. Tapi suatu waktu saat di hutan Rowell, Emilia pernah mengalami hal yang janggal, di mana ada roh yang ngomong duluan padahal Emilia tidak bertanya. Roh itu mengatakan Emilia harus ke arah timur karena ada sesuatu yang berharga jatuh di sana. Anehnya, setelah itu Ipel langsung berbalik arah dengan alasan ada sesuatu yang harus diurusnya dan pamit kepada Emilia. さよならするわね。魂である可能性は高い。 Setelah beberapa hari berlalu, tambahlah Ipel sudah berada di hutan Rowell. Dan entah kenapa katanya dia sedang menunggu Claude lewat ke sana. Ipel juga mengatakan bahwa dia sudah membuat Claude buntung. お任せください。 Kembali pada Hibiki. Di sana Hibiki mengungkapkan rencananya untuk bertemu para sage. Katanya jika ingin bertemu para sage, mereka itu harus pergi ke kota bernama Teradinas. Untuk pergi ke sana, mereka harus melewati dungeon utara jika ingin lebih cepat sampai. Hibiki yang tidak tahu dungeon diberitahu oleh Claude bahwa dungeon itu tempat bahaya yang penuh monster. Untuk melewatinya, mereka harus berlatih lebih keras agar selamat saat melewatinya. Tak lama muncul Deliat yang sudah siap membantu Hibiki. Dan seperti biasa, Claude sangat julid dengan kehadiran Deliat yang pikirannya otot terus. Ya, di hari itu Deliat melatih otot Hibiki agar lebih kekar dan berotot dan agar lebih sangar. 筋肉全部鍛えとけや筋肉だらけにはさせんぞよーし。ご主人様帰るにゃ。 Di tengah kerasnya latihan, Lilian berpikir Hibiki berjuang keras itu demi ingin segera pulang ke dunia asalnya. Dan hal itu membuat Lilian sangat sedih. Tak lama Tanya menyusul untuk melihat Hibiki latihan karena kebetulan Tanya sedang libur. 暇なのかにゃ。 Tampaklah Claude dan Eliat kembali adu bacot karena menurut Claude skill lebih penting daripada otot. Tapi menurut Deliat, ototlah yang harus diutamakan. Namun pertengkaran mereka itu dihentikan oleh Sir S milik Jewel. いますけど。どうですとも嫌な予感がしたので。 Setelah itu mereka berendam air panas bersama. Claude tampak sangat senang karena selain bisa melihat melon, Claude juga baru merasakan kembali sesantai ini. Hibiki langsung teringat apa yang dikatakan Pauna, bahwa Claude sama seperti Pauna memiliki masa lalu yang kelam. Hibiki pun langsung bertanya tentang asal-usul Claude, dan Claude menjawab bahwa dulu dia tinggal di ibu kota kerajaan Bestronia. Tapi kota itu sudah hancur sampai Claude kehilangan teman-temannya. クロード。あなたと共にあること Bang, ada yang terlewat, Bang. Jangan di-skip, Bang. Alah, nggak usah dibahas udah. Bang, itu penting, Bang. Alah, baca tuh. Ya lanjut. Ya, malam harinya Hibiki ditinggal berdua dengan Lilian oleh Tanya dan Jewel karena mereka tahu Lilian mau membicarakan sesuatu kepada Hibiki. Secara terang-terangan Lilian mengungkapkan bahwa dia itu tidak ingin Hibiki pergi. Namun di lain sisi Lilian juga tidak ingin menghalangi apa yang diinginkan oleh Hibiki. Sebagai ungkapan perhatiannya, Lilian memberikan Hibiki segelas jajamu non-alkohol untuk menghilangkan rasa lelah. これはいただきます。おいしい。ありがとう、リリアン。よかったわね。
Nah, di sisi lain, Emilia tampak sedang berendam air panas di istananya. Ini kan yang belum mau batang. Hidup anggota, hidup anggota. Berisik, menurun aja lu. Nah, tak lama, Stella datang bersama para perayaan lain memaksa Emilia untuk membuka pintu karena mereka ingin melihat gunung kembar yang indah. Aduh, padahal kan mereka juga punya saat. Emilia beda bang, Beda apanya? pokoknya beda bang. Alah, ngawur dulu. Nah, setelah itu Stella menunjukkan gaun yang dipesan dari aplikasi Oren untuk dipakai Emilia. Emilia heran kenapa dia harus memakai gaun itu, padahal tidak ada jadwal hajatan loh. Tapi kata Stella, sepertinya memang yang mulia itu sedang mengadakan hajatan. Waduh, jangan-jangan Emilia akan dijodohkan oleh ayahnya yang katanya misi sangat penting. Keesokan harinya, Hibiki dan yang lainnya sudah berada di perjalanan. Di tengah perjalanan, Hibiki membuka peta dunia dan tidak melihat satupun ada monster di sana. Lalu tiba-tiba, じゃんちょっとクロード怪しいものじゃないわ。びっくりした。あはは。 ya, Hibiki sempat akan mencoba mengintip bar status Ipel, namun keburu terganggu oleh Claude yang meminta maaf kepadanya. Dan di sana Ipel juga merasakan bahwa Hibiki sedang berusaha mengintip statusnya dengan skill ulik. Di sana Ipel tampak antusias melihat Claude, bahkan SKSD memuji ototnya yang besar. Dalam hatinya Ipel bergumam, padahal tangannya Claude itu sudah dia potong, tapi kenapa bisa tumbuh kembali? Di sana Ipel berpura-pura mengaku sebagai seorang petualang rank E yang sedang kabur dari serangan Silver Ruby Wolf. Setelah itu, Ipel pamit pergi meninggalkan mereka. イベルさんじゃあもう行くわね。何だったんだろう。 Nah, lalu Hibiki melihat kembali peta dunianya dan tiba-tiba saja terdeteksi keberadaan satu monster di sana. Mereka terus mengejar si monster serigala hingga terpojok. Tapi setelah Acuy memberitahunya untuk melihat kembali peta dunia, sontak Hibiki terkejut karena ada banyak monster yang terdeteksi. Lalu tiba-tiba, ya, monster itu langsung menyerang Hibiki sampai tidak sadarkan diri saat Claude lengah. Sementara itu Ipel memantau mereka dari atas pohon jambu. Ipel heran kenapa kutukan Claude sebagian menghilang. Tapi itu tidak penting karena bagi Ipel saat ini waktunya Claude untuk mati. Tampaklah pendarahan Hibiki tak kunjung berhenti, padahal Lilian sudah memberikannya ramuan. PN menyarankan agar Lilian menggunakan mantra pemeliharaan kondisi untuk menghentikan pendarahan Hibiki. Sementara itu Claude terus melindungi mereka dari serangan para monster yang mengepung. Jika Hibiki dibiarkan seperti itu, sudah dipastikan Hibiki akan mati. Lantas Claude menyuruh Lilian untuk membawa Hibiki pergi ke guild, sementara dia akan menahan para monster itu sendirian. Lilian pun menggunakan sihir golem tanah untuk membawa pergi Hibiki. Ya, di sana Claude terheran kenapa para monster itu mengabaikan Hibiki yang pergi. Memang bagus sih, tapi Claude merasa ada yang janggal dan dia sadar bahwa para monster di sana hanya mengincar Claude. Lalu ketika disidik-sidik dengan teliti, Claude menyadari bahwa para monster itu milik si Elf Anastasia. Omae wa Anastasia no. Sementara itu tampaklah Hibiki dan Lilian dikejar oleh Silver Emerald Wolf, sehingga mereka melarikan diri masuk ke dalam goa yang ditutup oleh Lilian dengan dinding tanah. Namun apa yang terjadi? Ya, monster-monster tersebut dengan mudahnya menghancurkan dinding tanah tersebut. Tapi untungnya Lilian masih bisa menahan serangan mereka dengan sihir selubung udara. Hibiki pun tampak mengaktifkan buku medisnya dan melihat bahwa tubuhnya sudah terkena racun dierit. Cara satu-satunya untuk menyembuhkan racun dierit itu hanya dengan hyper cure. Tapi sayangnya Hibiki tidak bisa menggunakannya karena kekuatan fisik dan mentalnya tidak cukup. Dalam hati Hibiki berteriak ingin menyelamatkan teman-temannya yang terancam kematian.
keamanan. Hibiki berusaha untuk bergerak sekuat tenaga agar bisa melindungi mereka. Nah, karena tekad yang kuat tersebut, tiba-tiba sistem Acuy memberitahukan bahwa Hibiki telah naik level. Bahkan Hypercure sudah bisa diaktifkan sehingga Hibiki bisa bangkit kembali. Di sana, Acuy menyarankan agar Hibiki segera memakai panggilan binatang suci dan... 聖獣。これが聖獣。 Ya, binatang suci yang namanya sangat panjang itu membantai semua monster dalam sekejap dengan petirnya yang sangat edan. Para monster yang sudah gosong itu memang layak mendapatkan hukuman berat karena sudah mencoba membunuh Hibiki. Ternyata binatang suci itu adalah Pene dalam wujud dan kekuatan aslinya. Jelas saja Hibiki senang karena dengan begitu mereka bisa menyelamatkan Claude. Tapi tiba-tiba Pene kembali ke ukuran saset. Ya, kecewa deh, ternyata kekuatan Pene itu ada durasinya, bro. Itu artinya Hibiki harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menolong Claude. Karena jika mengandalkan Pene butuh waktu lama sebelum panggilan binatang suci bisa diaktifkan kembali. Setelah itu Hibiki dan Lilian sepakat untuk menolong Claude. Meski kata Pene, para monster itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh mereka. Akhirnya Hibiki mendapatkan solusi dari Acuy untuk menggunakan tongkat Dewa Obat. Tongkat Dewa Obat itu adalah skill teknis rank kelangkaan SS. Skill tersebut bisa memulihkan HP dan MP, mengembalikan anggota tubuh yang hilang dan lain-lainnya. Tanpa banyak cincong, Hibiki langsung mengaktifkan skill tersebut dan dalam sekejap luka dan stamina itu langsung pulih. Tiba-tiba muncul pohon toge yang tumbuh secara tiba-tiba dan berbuah sebuah busur panah. Ternyata itu adalah busur dewa, sebuah busur yang bisa menciptakan anak panah roh cahaya. Hibiki tampak sangat percaya diri karena dengan busur dewa tersebut dia yakin bisa menyelamatkan Claude. 緊急グローイングボーン。すごい。嘘だろにゃ。お兄ちゃん。クロードの元へ。 Sementara itu di langit, sang Dewa Agus ditegur oleh Dewi Sihir, di mana Agus terlalu banyak memberikan berkah skill pada Hibiki. Tapi Agus menjawab bahwa Dewi Sihir juga sudah memberikan berkahnya pada Hibiki. Menurut Agus tidak apa-apa memberikan banyak berkah, karena yang penting saat ini bagaimana cara Hibiki memanfaatkan berkah yang dia miliki. あの子次第なんだからさ。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, mau Agus lagi nggak? Mau lanjut lagi nggak nih? Ya pokoknya pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.